Materi yang akan kami bahas adalah materi suplemen pengetahuan pembekalan keprofesian. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan yang baik dan rapi. 1. Laporan yang harus disiapkan oleh seseorang pengawas pelaksana untuk disajikan kepada manajemen koperasi atasannya langsung. Harus bersifat objektif atas dasar fakta-fakta yang berkembang selama pelaksanaan pemasangan lift atau eskalator. 2. Laporan harus meliputi kemajuan, progres, pelaksanaan, rencana terhadap berikut yang akan digarap, kesulitan, penyimpangan, dan tentatif solusi yang perlu diusulkan, dan kesimpulan tingkat. 3. Laporan tidak perlu basa-basi, bergaya sastra agar indah atau enak dibaca, tetapi tidak pula perlu kata-kata kasar, makian, ataupun sebaliknya. Kata-kata pujian harus dihindari. Sistematika berbentuk laporan disusun dengan nomor-nomor masalah dan terutama dalam bentuk-bentuk daftar formulir yang baku yang ditetapkan oleh atau dari perusahaan. Next. Data laporan harian. Tenaga kerja, tugas, penetapan, dan jumlah. Bahan, jenis, dan jumlah. Peralatan, jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisi. Perubahan desain, gambar rencana, perintah, dan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan. Realisasi pekerjaan termasuk perbandingan dengan rencana terhadap jenis dan kualitas pekerjaan terlaksana. Cuaca dan kondisi alam yang mempengaruhi pelaksanaan. Dokumentasi foto hasil pelaksanaan proyek kerjaan yang diambil dari suatu titik tetap untuk satu objek yang sama. Permasalahan yang mempengaruhi produksi pekerjaan. Next. Laporan mingguan. Laporan mingguan berupa tabel perhitungan pencapaian kemajuan fisik pekerjaan dalam kurung volume dan bobot setiap mata pembayaran selama 1 minggu dengan perbandingan hasil tersebut terhadap dokumen kontrak, rencana kerja, dan deviasi hasil minggu yang lalu dan kumulatif pencapaian kemajuan fisik terakhir. Selain hal tersebut, di atas perlu dicantumkan juga mengenai hasil analisa atas identifikasi permasalahan yang telah diusahakan dengan mengelompokkan permasalahan personil, material, peralatan, dan metode kerja, beserta upaya pemecahan permasalahan yang berupa tindakan nyata sesuai action plan yang telah ditetapkan dalam rapat mingguan. Next. Data laporan bulanan. Laporan bulanan merupakan rangkuman informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan bulanan secara teknis, finansial, dan manajemen yang antara lain terdiri dari ringkasan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, sketsa kemajuan pelaksanaan pekerjaan, perbandingan realisasi dan rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan kurva, serta deviasi yang terjadi. Sertifikat perincian pembayaran bulanan untuk dokumentasi rangkuman kondisi cuaca harian, review leasing CCCO dengan perubahan kontrak bila ada. Next. Data laporan akhir proyek. Laporan akhir proyek disusun
disusun oleh Direksi Pekerjaan berdasarkan laporan akhir Direksi Teknis, dilengkapi dengan informasi kegiatan yang dilaksanakan selama masa pemeliharaan sampai dengan sejarah serah terima pekerjaan akhir PHO. Tambahan informasi ini antara lain terdiri dari hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan pemeliharaan dan penyelesaian sisa pekerjaan, ringkasan dan perincian perhitungan terakhir, dan lampiran tambahan terdiri dari tugas dan tanggung jawab pembuat laporan. Setiap jenis laporan seperti tersebut di atas kecuali laporan Direksi Teknis dan laporan akhir Direksi Pekerjaan dibuat dengan melalui 3 tahap progres sebagai berikut. Dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh Direksi Teknis dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Laporan pengawasan. Secara keseluruhan, lingkup yang masuk dalam pekerjaan pengawasan proyek adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Rencana terperinci adalah sebuah dokumen di mana di dalamnya terdapat segala sesuatu yang direncanakan dari awal, termasuk segala usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan proyek, meliputi laporan yang dihasilkan, lingkup kegiatan pengawasan, sasaran dalam pengawasan. Next. Permasalahan laporan. Pada umumnya sering dijumpai permasalahan saat pembuatan laporan suatu pekerjaan pengawasan proyek yang berkaitan dengan masalah. 1. Pembuatan laporan. 2. Pengarsipan laporan. 3. Penyebab permasalahan. 4. Solusi penanganan permasalahan. 5. Secara garis besar penanganan permasalahan dan peningkatan kinerja penyusunan pelaporan dapat difokuskan pada usaha-usaha peningkatan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Pemahaman atas fungsi dan manfaat serah terima pekerjaan, manajemen penyusunan laporan, koordinasi yang efektif, dukungan substansi laporan. Next. Pengolahan data. Berita acara pekerjaan disebut atas perintahan pihak direksi proyek sehubungan dengan tahap pembayaran angsuran sesuai persyaratan kontrak. BAP lebih cenderung sebagai persyaratan administrasi, bukan merupakan laporan kemajuan pekerjaan. BAP harus diketahui disetujui oleh CF atau pihak konsultan. BAP pada akhir penyelesaian yang bersifat komisioning harus disertai dengan daftar simak. Next. Laporan kemajuan. Laporan rutin harus disiapkan untuk tiap-tiap periode 1 minggu pada akhir minggu, hari Sabtu, dan diserahkan kepada konstruksion manajemen atau pemilik proyek. Ulasan kemajuan pekerjaan dapat ditulis secara singkat, apakah lancar atau ada halangan selama minggu akhir. Next. Laporan riset. Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, seorang supervisor
harus segera melapor ke atasannya secara lisan melalui telepon. Dalam hal ini, laporan harus diikuti dengan konversi tulisan dan dikirim melalui fax mail atau kurir, terutama menyangkut angkanya, data teknis dan guna biaya. Laporan bulanan. Laporan berkala bulanan adalah merupakan kesimpulan global dari keempat laporan periode mingguan terdahulu yang telah terlaksana. Biasanya laporan bulanan hanya dilakukan untuk proyek-proyek besar di mana terdapat beberapa kelompok lift dalam beberapa sektor dari hubungan. Next. Rapat proyek. Rapat proyek perlu diadakan dengan pihak CM dan direksi proyek, pembahasan laporan bulanan, kemajuan pekerjaan ataupun pembahasan kesulitan yang mungkin timbul. Rapat sebaiknya dipimpin oleh CM. Tetapi notulen rapat sebaiknya ditulis oleh supervisor. Notulen rapat mencangkup tanggal rapat lokasi, ruang tempat, data hadir, acara, pokok-pokok, pembahasan, kesimpulan dan rencana tindakan. Action plan oleh siapa dan kapan terselesaikan. Notulen harus disebarkan ke semua pihak yang berkepentingan dengan tanda tangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Ajis dan Aldiansa. Terima kasih.